kenapa abang bisa ya mau menjadi ketua tanpa digaji? Iya. Jadi ya memang ketika ya saya diamanahkan dan bahkan dilantik, itu menjadi bagian daripada syiar ya, syiar kampus dengan pelantikan itu, dan itu juga kita merasakan ada tanggung jawab di situ. Oh, banyak banget kawan-kawan saya itu ucapin selamat memegang amanah sebagai rektor. Wah, ini luar biasa gitu. Wah, bahkan ketemu, wah enak ya jadi rektor sekarang katanya gitu, seperti itu. Punya fasilitas ya kayak gitu. Kampusnya jelas katanya kan seperti itu. Apalagi kampus Muhammadiyah kan, wah itu Mas itu seperti itu Bung Hasan itu. Jadi gajinya dong ada kan gitu. Ini pasti sudah sejahtera gitu. Saya senyum-senyum saja gitu. Senyum-senyum saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama Habi Official di Alila Studio Podcast. Hari ini saya ada kedatangan tamu. Ini sebagian kakanda kami juga, Abang Da Arifuddin Jalil yang biasa dipanggil Bang Arjal. Siap. Ya. Sengaja kami undang di sini karena di akhir-akhir di tahun-tahun sekarang ini kan pendidikan agama di era teknologi ini kan sangat luar biasa berkembang pesat, sehingga kami sengaja mengundang abang ke sini untuk ya kita berbincang santai aja. Siap. Siap. Oke, ini tema kami hari ini Bang, terkait pendidikan agama terhadap perkembangan teknologi di era sekarang ini ya. Namun sebelumnya kita perkenalkan diri dulu Bang. Siap. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini luar biasa ya, kita bisa interaksi melalui media digital ya, melalui podcast ini harus disyukuri seperti itu. Nanti bincang-bincang mungkin banyak hal akan perlu kita bincangkan ya. Tentu saya berterima kasih banyak. Saya sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Internasional Muhammadiyah Batam. Jadi kampus kita ini baru bro ya, baru. Walaupun saya sendiri itu termasuk lumayan agak lama di Batam. Ya, saya di Batam tahun 2000 ya, tahun 2000. Dan sudah melewati berbagai aktivitas pekerjaan juga sudah berganti ya gitu ya. Ya alhamdulillah pernah juga jadi wartawan gitu. Itu. Oke. Bang, kemarin kan abang pernah mencalonkan diri nih. Oh. Ya, kalau nggak salah di salah satu bendera Partai Gerindra. Ya. Itu kok abang berani gitu, bisa mencalonkan diri? Ya saya kira itu bagian daripada proses kehidupan ya, seperti itu. Dan tentu semua masyarakat tidak boleh tabu dengan hal-hal politik. Ini perjalanan hidup saja ya. Saya 10 tahun jadi wartawan ya, bahkan pernah menjadi wartawan politik, sosial, pemerintahan gitu, seperti itu. Lalu kemudian menjadi komisioner, bahkan dipercaya sebagai ketua Komisi Informasi Provinsi Kepri itu 2 periode. Jadi tahun 2010 sampai 2014. Nah, yang menarik hari ini ya, walaupun pernah melewati masa-masa coba ikut di pertarungan itu masa lalu seperti itu, tapi hari ini yang jelas pastinya kita lebih fokus mengurus pendidikan. Pendidikan ini penting ya. Pada tadi disampaikan bagaimana pendidikan di era milenial, ya kan? Banyak tuh orang tua galau gitu, ya kan? Anak-anaknya hari-hari hanya megang handphone, ya berjam-jam, bahkan sampai larut malam. Nah itu seperti itu. Nah ini harus menjadi pemikiran kita semua gitu. Bagaimana mempersiapkan generasi di era milenial ini
ya tentu generasi yang memiliki karakter, itu seperti itu. Mungkin ya, bukan mungkin ya, itu menjadi sebuah pikiran saya juga gitu. Pentingnya menghadirkan sebuah lembaga pendidikan yang bisa membentuk karakter generasi kita. Ya, karena dia akan menggantikan posisi kita dalam mengarungi kehidupan kita, ya seperti itu. Ya, itu penting. Maka pendidikan ini betul-betul kita kelola dengan sebaik-baiknya, yang mana nanti keluarannya adalah menghasilkan generasi-generasi yang punya karakter, tidak hanya memiliki IQ yang tinggi, intelektual, wawasan dan lain sebagainya, tapi didasari oleh nilai-nilai agama. Itu penting. Seperti itu. Oke, luar biasa. Ini Bang, Abang sekarang ini menjabat sebagai ketua STID nih. Iya, betul. Kira-kira di STID, di sebuah instansi pasti tentunya digaji dong gitu. Saya dengar Abang ini selama dilantik sebagai ketua STID tanpa menerima apa-apa nih, belum dapat gaji gitu ya. Ya. Dari mana itu pula bocorannya itu ya? Kalau menurut Abang ini, kenapa Abang bisa ya mau menjadi ketua tanpa digaji? Iya. Jadi ya memang ketika ya saya diamanahkan dan bahkan dilantik, itu menjadi bagian daripada syiar ya, syiar kampus dengan pelantikan itu, dan itu juga kita merasakan ada tanggung jawab di situ. Banyak banget kawan-kawan saya itu ucapin selamat memegang amanah sebagai rektor. Wah, ini luar biasa gitu. Bahkan ketemu, enak ya jadi rektor sekarang gitu, seperti itu. Punya fasilitas ya kayak gitu. Iya. Kampusnya jelas, katanya kan seperti itu. Apalagi kampus Muhammadiyah kan, wah itu masih itu seperti itu, Bung Hasan itu. Jadi gajinya dong ada kan gitu. Ini pasti sudah sejahtera gitu. Saya senyum-senyum saja gitu. Senyum-senyum saja. Ya, soal salary ya, penghasilan atau bicara soal gaji itu kan yang ngasih rezeki kepada kita Allah. Ya kan seperti itu. Jadi mengelola pendidikan, memanage pendidikan ini ya bagi saya bagian daripada jihad. Ya, kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh dan lain sebagainya. Pasti Allah mencukupkan keperluan kita. Nah, saya yakin dengan ayat-ayat Allah itu. Ada dalam ayat Allah itu, ya kan? Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuhu. Nah, apa artinya ayat itu? Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan segala kebutuhannya. Mencukupkan loh gitu. Maka apa nggak yakin dengan ayat Allah ini? Jadi bagi saya di kampus mau dikasih gaji mau tidak, jalan. Nggak ada menuntut, digaji dulu baru bekerja. Enggak, di Muhammadiyah tidak seperti itu, bro. Iya. Bekerja saja, jalan gitu. Dan itu mohon maaf ya, sepertinya sering saya alami gitu. Ya tidak dikasih ya karena anggaran masih sangat terbatas gitu ya. Tapi ada saja itu orderan ya gitu. Bro, bisa nggak biasa jadi pembicara? Siap. Ya tentu ada honornya dong. Kalau pemerintah atau pihak lain yang meminta kita jadi narasumber atau memberikan sebuah referensi, masukan, ya konsultan, ada saja gitu. Siap. Besok bisa nggak mengisi acara ini? Ya kita siap pakai. Makanya saya itu juga marga Simatupang, bro. Siap malam menunggu panggilan. Iya. Seperti itu. Jadi soal rezeki jangan khawatir. Bagi saya seperti itu sikap saya. Ya kita juga lahir di dunia dengan tidak punya apa-apa. Toh hari ini kita masih bisa bernapas, masih bisa warawiri kemana-mana, masih ada fasilitas dikasih oleh Yang Maha Kuasa, ada titipan kendaraan dan lain-lain sebagainya kan, rumah. Lalu kenapa kita tidak bersyukur? Jadi bagi saya mengelola pendidikan ini bagian bentuk syukur saya kepada Allah.
hari ini masih diberikan nikmat-nikmat yang begitu banyak gitu. Jadi nikmat itu jangan dihitung dengan angka-angka. Oh 1 bulan 10 juta 20 juta, enggak seperti itu. Iya, itu menurut saya ya. Kalau kurang-kurang ditambahkan saja. Oke. Nah, ini kita kembali ke topik lagi nih, Bang. Iya, siap. Kembali ke laptop ya. Ya, kembali ke laptop. Oke, bagaimana sih pandangan Abang ya terhadap pendidikan agama di era modern saat ini? Karena tadi ya disampaikan bahwa anak zaman sekarang itu sudah paham tentang gadget. Iya. Itu apakah pandangan Abang terhadap hal ini lebih fokus ke orang tua atau macam mana? Ya, memang era milenial ya saat ini memang kadang-kadang kita sebagai orang tua bahkan sangat sering ya galau dalam bagaimana mencermati masa depan anak-anak kita. Ya, jujur kalau saya pribadi mengakui soal digital ini saya mungkin banyak kalah dengan anak-anak. Anak saya itu, mohon maaf, handphone ini dia lebih menguasai apa semua di dalam itu mau diapakan itu. Anak saya ini yang baru duduk di SMP hari ini, ada yang kelas 1 SMA, itu jauh dia lebih menguasai daripada saya gitu. Jadi ini sebuah lompatan generasi yang sangat luar biasa. Yang mana tentu saya ini bukan generasi milenial ya, karena saya lahir tahun 70-an. Iya, waktu kuliah saja masih pakai mesin ketik 11 jari. Ya kan, 11 jari, tamtum gitu. Kita belum memakai komputer, laptop apalagi itu seperti itu, belum akrab dengan dunia seperti itu. Membuat skripsi itu masih pakai ketikan-ketikan 11 jari seperti itu. Nah, hari ini sangat luar biasa. Makanya salah satu sisi kegembiraan kita sebagai umat Islam ya seperti itu, tidak sedikit orang tua hari ini berlomba-lomba memasukkan anaknya ke sekolah-sekolah agama, pondok pesantren, perguruan tinggi yang berbasis agama dan lain sebagainya. Ini adalah apa? Karena ketika dia belajar di sekolah agama, tentu perlu diketahui bersama bahwa pendidikan itu tidak hanya sekedar mentransfer, memindahkan ilmu kita kepada orang lain, tidak. Tapi pendidikan itu adalah membangun karakter, mentalitas anak-anak. Nah, ini kadang sebagian di antara kita orang tua salah memahami. Yang penting anak saya pintar, bagus bahasa Inggrisnya, matematikanya bagus, ilmu pengetahuannya bagus. Tapi dia tidak peduli dengan karakter mentalitas anak-anaknya gitu, seperti itu. Nah, jadi ini harus menjadi keseimbangan, dan keseimbangan ini secara umum itu bisa dimiliki hanya di lembaga-lembaga pendidikan agama. Apalagi kalau anak-anak kita di pondok pesantren, kita masukkan di boarding school dan lain-lain sebagainya. Itu kan teratur dari pagi sampai malam tidur, kemudian subuh bangun qiyamul lail, setelah itu aktivitas kembali seperti itu. Jadi tidak ada lagi namanya megang-megang handphone. Sementara dikurangi dulu hal-hal semacam itu gitu, seperti itu. Nah, jadi kalau mau dari sisi lebih aman safety-nya ya, daripada anak kita hanya banyak bermain ya dengan smartphone dan lain-lain sebagainya ya, kita sebagai orang tua mungkin lebih tepat kita mengarahkan kepada sekolah-sekolah agama seperti itu. Karena di situ betul-betul bagaimana membentengi, membangun karakter anak kita, dan juga pengetahuan umumnya tetap berjalan di situ seperti itu. Itu penting. Ya. Oke. Sekarang ini kan di setiap sekolah itu kan mereka untuk tatap muka melalui via online. Iya. Itu kalau menurut Abang itu mempengaruhi kepada siswa atau tidak? Baik sisi ilmu pengetahuannya, materi yang didapatkan itu kira-kira menurut Abang maksimal atau tidak? Nah, ini menarik. Jadi ini sering menjadi kajian kita di Muhammadiyah, khususnya di kalangan pimpinan pusat Muhammadiyah. Karena belajar tatap muka dengan belajar dunia maya itu sangat jauh beda. Mungkin transfer ilmu bisa, walaupun tidak maksimal juga kan gitu. Bisa. Tapi dalam pembentukan karakter itu
bisa dikatakan nihil. Karena seorang guru, seorang dosen tidak berinteraksi langsung kepada anak murid atau mahasiswanya, seperti itu. Nah, ini menjadi persoalan gitu. Jadi ini menjadi kajian kita di internal Muhammadiyah saat ini. Bagaimana solusi dalam menghadapi problem-problem semacam ini? Misalnya kita, bahkan ini kan digital ini kalau menurut hemat kami, ini tidak hanya berlaku pada zaman COVID. Ini sekarang COVID kan sudah mulai, alhamdulillah ya, ada perbaikan perubahan-perubahan. Naik pesawat tidak harus pakai antigen lagi, ya kan gitu. Sudah vaksin 2 kali, apalagi booster, itu tidak perlu lagi di PCR dan lain sebagainya gitu. Nah, kan banyak yang bertanya, apakah kalau sudah selesai COVID ini, apakah masih boleh kuliah online? Nah, kita mencermati bahwa ini sudah menjadi tuntutan zaman. Jadi belajar secara online pun itu, walaupun menurut hemat saya, walaupun COVID ini sudah berlalu, masih sangat memungkinkan, tinggal menyusun regulasinya saja gitu. Bagaimana pengaturan regulasi ini sehingga ini bisa berjalan dan tetap kualitas daripada pendidikan itu bisa dijamin, seperti itu. Nah, masalahnya memang itu tadi, ada satu kekhawatiran. Ketika dia belajar online, oke, transfer ilmu boleh. Ya, membangun kualitas intelektualnya anak murid, siswa, mahasiswa dan lain sebagainya itu tidak menjadi problem. Tapi yang menjadi masalah tadi, bagaimana membangun karakternya itu, interaksinya seperti apa gitu. Nah, ada pemikiran seperti ini, bagaimana kalau di online tapi dalam suatu waktu dia mengikuti semacam pondok pesantren di kampus. Kalau itu di kampus ya, ya. Kalau di sekolah SMA, SMK nggak tahu seperti apa. Tapi kami bicaranya di jajaran kampus. Karena di kampus itu tidak hanya kita bicara soal tadi transfer ilmu, tapi bagaimana membangun karakter, mentalitas pelajar-pelajar muslim dan lainnya ini. Itu penting itu. Maka dibentuk semacam training, dibikin apakah dalam 1 semester itu 2 kali ya di training, misalnya ya mohon maaf kalau di Muhammadiyah ada namanya Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Materi ini betul-betul diperdalam kepada mereka sehingga pendidikan keagamaannya betul-betul mumpuni dan karakternya terbangun, seperti itu. Jadi misalnya menjelang UTS, yuk mondok dulu 2-3 hari di kampus, mendapatkan pendalaman keilmuan keagamaan seraya sembari membentuk karakternya gitu, seperti itu. Jadi menjadi sosok-sosok terpelajar Islam terpelajar yang memiliki mental yang bagus, mental yang kuat dalam menghadapi berbagai persoalan ini. Karena kita khawatir kalau intelektualnya bagus tapi dia tidak siap menghadapi berbagai persoalan ke depan. Dia tidak mendapatkan berbagai solusi-solusi untuk menyelesaikan masalahnya. Ya bisa orang bunuh diri, stres dan lain-lain sebagainya, kan seperti itu. Kan masalahnya di situ. Jadi ini yang lagi kita gali, kita cermati supaya karakter pelajar itu tetap terbangun, seperti itu. Itu. Jadi ada memang kelemahan kuliah online itu. Saya hari ini sebagai dosen, saya tanda petik mewajibkan mahasiswa tetap tatap muka. Ya tentu dibatasi. Ya jangan lebih dari 15 orang ke atas. Kalau 15 orang ke bawah kan tidak ada masalah. Apalagi sekarang COVID sudah mulai melandai. Saya mewajibkan harus tatap muka, saya bilang. Gitu. Karena kita programnya adalah program tatap muka. Karena ya banyak hanya sekedar kuliah-kuliahan hanya untuk menggugurkan kewajibannya. Handphone dihidupin, Zoom, habis itu menghilang. Kan ini kan kurang bertanggung jawab namanya ini. Nah, ini mentalnya berbahaya nih kalau dibiarkan nih. Saya bilang kita harus tatap muka. Saya tidak mau kita online, handphone dihidupin tapi tidak ada gambar orang di situ. Kita ngomong nggak tahu ada yang mendengar apa tidak ini. Nah, itu kan berbahaya gitu, seperti itu. Memang ada aturan bagi yang tidak menampakkan wajahnya dianggap tidak hadir. Nah, tapi ini kan perlu kesadaran totalitas oleh mahasiswa kita. Seperti itu. Oke, mantap. Ini kan apanya yang mantap tadi itu? Ya? Apanya yang mantap tadi itu?
perkembangan teknologi. Nah ini kan sebentar lagi nih Bang, kita memasuki bulan suci Ramadan nih. Ada program-program yang akan dilakukan oleh STID nih sebagai ketua STID kepada mahasiswanya lah. Program-program kepada mahasiswa di suci Ramadan ini mungkin seperti apa gitu kan, entah dakwah atau apa. Betul. Sebelum kami hadir di podcast ini, kami tadi lagi rapat dan itu membahas agenda ke depan. Ya, insya Allah Ramadan nanti kita bikin akademik bahasa Arab Ramadan Akbar 1 namanya. Ini kan baru pertama kali. Awalnya semacam olimpiade bahasa Arab. Nah, tapi kita memunculkan nama baru tersendiri, namanya Akademi Bahasa Arab Ramadan, disingkat Akbar. Besar kan seperti itu. Apa saja yang kita lakukan pada pertengahan Ramadan nanti itu adalah 1 lomba pidato bahasa Arab. Keren kan? Debat bahasa Arab, puisi bahasa Arab, ada lagi cerdas cermat bahasa Arab. Nah, nanti ditambahkan ada hafalan tahfiz ayat-ayat Al-Quran. Itu tambahan itu. Jadi itu akan dilaksanakan ini supaya kita memulai STID menjadi pelopor lingkungan berbahasa Arab. Jadi pesertanya kita harapkan itu syaratnya adalah anak sekolah SMA, aliyah atau sederajat. Nah, hadiahnya lumayan loh, gitu. Puluhan juta. Ya, ada beasiswa kuliah, dijamin kuliah sampai 8 semester bagian juara 1. Jadi kalau dia juara 1, kuliah free. Kita carikan beasiswanya. Karena ini masuk kategori pelajar berprestasi. Ya, kalau bagus bahasa Arabnya kenapa tidak? Iya kan, kita harus berikan penghargaan. Kuliah, tinggal kuliah saja, SPP-nya free. Kita carikan beasiswanya. Dari mana? Itu kampus yang memikirkan. Ya, kita kan punya kerjasama dengan berbagai pihak. Itu yang kita lakukan. Termasuk dongeng bahasa Arab. Ya kan, karena kan kita punya 2 jurusan, 2 prodi. Prodi pendidikan bahasa Arab, kemudian prodi pendidikan Islam anak usia dini. Anda tahu Bro Hasan ada kawannya mau jadi guru TK, TP, PAUD. Nah, silahkan suruh daftar di kampus kita. Kita siap bantu. Gitu. Ini pertanyaan terakhir nih. Oh, terakhir ya? Ini terakhir nih. Waduh, ringan-ringan aja lah ya. Jangan berat-berat pertanyaannya. ada. Ini udah mulai keringatan loh ini. Ya, gitulah. Keterbatasan fasilitas. Siap. Oke. Enggak, bukan masalah ruangannya, tapi karena pertanyaannya itu tajam-tajam, jadi butuh olah energi. Jadi mungkin ini pertanyaannya mungkin agak sedikit tajam sih. Oh gitu, Pak. Saya menunggu yang ringan-ringan. Dengar isu ya. Iya. Akan dijadikan satu antara Stikom dengan STID. Itu menurut Abang gimana? Oh iya, memang itu pemikiran dari dulu ya. Membuat namanya Universitas Muhammadiyah di Batam. Ya, nggak tahu apakah ASEAN atau internasional, atau pakai internasional, itu kita serahkan nanti sama yang punya pikiran-pikiran tim di Muhammadiyah. Tapi dari diskusi terakhir itu memang memungkinkan, tapi strateginya tentu ada cara ya, kita perkuat Stikomnya, membuka beberapa prodi baru pelan-pelan menjadi universitas. Setelah itu bergabung STID nanti di situ. Jadi seperti itu. Jadi itu karena kita di Muhammadiyah di Batam ini kan punya sejumlah aset, punya lokasi yang memang memungkinkan untuk pengembangan seperti itu. Ya, bayangkan kalau punya tanah sekian hektar, ya masih ada yang nganggur-nganggur. Nah, tentu menjadi tanggung jawab kita bersama memikirkan bagaimana sesegera mungkin membangun amal-amal usaha di lokasi yang sudah ada itu, biar lebih produktif lahannya seperti itu. Jadi itu memang menjadi pembicaraan di internal Muhammadiyah. Ada yang mau membuat institut dan lain-lain sebagainya, monggo kita berfastabiqul khairat, kita sambut positif itu. Itu. Oke, tapi kan untuk di 2 instansi ya, sekolah di 2 antara Stikom dan STID ini kan
di bawah naungannya berbeda nih. Kalau STIT kan Kementerian Agama. Betul. Kalau Stikom ini kan Iya. masih Dinas Pendidikan ya. Kementerian Pendidikan dan Riset. Akan beda nih. Iya, makanya yang harus didorong dulu Stikom. Gitu ya. Setelah jadi baru masuk STIT-nya. Mekanismenya seperti itu karena dua kementerian yang berbeda. Jadi tidak boleh langsung digabung. Ya, seperti punya kawan kita di sebelah kan gitu, seperti itu, jadi universitas tapi sekolah agamanya belum bergabung. Nah, nanti setelah itu bisa bergabung kalau mau diproses. Tapi mau juga tetap mandiri tidak ada masalah gitu, seperti itu. Tapi kalau di Muhammadiyah biasanya tradisinya digabung. Jadi di beberapa perguruan tinggi, sekolah tinggi, institut Muhammadiyah di pelosok-pelosok itu, di Jawa, di Sulawesi apalagi ada 5 kampus itu merger namanya. Merger, dan itu memang ada kebijakan dari pemerintah pusat agar kampus-kampus yang masih kecil, mahasiswanya di bawah 500 itu sekiranya digabung saja. Itu kebijakan dari pemerintah pusat. Arahannya seperti itu. Makanya kampus-kampus kita yang mahasiswanya masih kurang dari 500 itu lebih bagus di merger seperti itu. Iya, ada proses memang. Iya. Berarti semua harus butuh proses yang panjang. Iya, betul. Oke. Sabar. Jadi Bung Hasan harus sabar ya. Gitu. Kita harus butuh sabar, butuh ya namanya juga segala sesuatu kan butuh proses, Pak. Iya, yang penting disupport, disupport kita. Iya, energi kita sama-sama, kita berlomba, berfastabiqul khairat, jadi barang itu. Jadi barang itu. Oke, itulah tadi pertanyaan terakhir, Bang. Siap. Mungkin agak keluar dari tema kita dari tadi ya. Iya. Tapi ini kan menyangkut pendidikan juga. Pendidikan, gak ada masalah menurut saya. Generasi-generasi mendatang itu kan lebih baik. Iya. Karena di era sekarang ini kan semua serba digital. Iya. Dan digital ini kan ada sisi negatif dan ada sisi positif. Iya. Nah, kita nggak tahu anak-anak kita sekarang ini dia lebih ke yang negatif atau ke yang positif. Mudah-mudahan orang tua di rumah juga ya sambil mengontrol anak-anaknya sehingga tidak terjadi hal-hal yang mungkin di luar atau menyimpang dengan aturan-aturan pendidikan, aturan-aturan agama ya. Jadi mungkin itu saja teman-teman. Boleh pesan terakhir? Oke, siap. Boleh kan? Siap. Ini perlu bagi yang punya anak-anak masih kecil dalam proses pembelajaran. Saya berharap Bapak Ibu yang menonton channel Alila Studio ini jangan abai terhadap anak-anaknya dalam menggunakan smartphone atau media digital. Hati-hati, harus didampingi, harus dibimbing, diarahkan, kalau perlu sebaik mungkin disekolahkan pada sekolah yang tepat. Itu jauh lebih baik. Biarlah kita mungkin kadang-kadang tidak rela anak kita masukkan di pondok pesantren, masuk di sekolah-sekolah agama, di boarding school dan lain sebagainya. Kasihan anak saya, kasihan. Bagus menangis dari sekarang daripada nanti menangis setelah dia dewasa dengan karakter yang tidak kita inginkan dan lain sebagainya. Itu penting. Jadi pendidikan Islam itu sebaiknya menjadi prioritas untuk membangun karakter anak-anak kita. Saya kira itu pesan kepada kita semua, kepada keluarga kita dan siapa saja di mana saja yang mau nonton atau menyaksikan channel Alila ini. Demikian, Bro. Oke, terima kasih banyak. Sebelum kita akhiri ini, jangan lupa teman-teman like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video podcast terbaru dari kami. Sip. Kami akhiri. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang mungkin menyinggung perasaan atau tidak berkenan di hati pemirsa semua. Kami mohon maaf, beribu-ribu maaf. Akhirul kalam. Nun wal kalami wa mayasturun billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Mantap ya.